Jumpa lagi kita di mata kuliah menggambar teknik. Kali ini kita akan membahas tentang gambar proyeksi. Sebenarnya kalian sudah mulai menggambar gambar rencana. Kemarin itu sudah langsung belajar apa itu gambar proyeksi. Cuma di sini saya akan menjelaskan supaya kalian lebih memahami tentang gambar proyeksi. Kalau kita lihat di sini klasifikasi sistem gambar itu ada dua dia, yaitu ada multi view atau 2D-nya, itu banyak view artinya, dan ada single view, ada 3D ya. Kalau 3D kan dari satu view aja dia bentuknya perspektif. Nah, dari multi view ini kita ada mengenal namanya ortografis. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas. Kalau di 3D atau di perspektif ada aksonometri namanya. Aksonometri itu dia gambar perspektif tapi dia berskala. Lalu ada gambar perspektif. Kalau perspektif ini dia tidak berskala dia gambarnya. Kalau aksonometri lagi dibagi menjadi 3, itu ada isometri 3 sudut yang sama, dimetri ada 2 sudut yang sama, dan trimetri 3 sudut yang sama. Nanti di sini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas di gambar proyeksi ortografis. Nah, di sini kalau kita lihat seperti tadi, di gambar yang pertama ini namanya gambar perspektif ya, gambar 3D lah. Lalu yang kedua ini proyeksi ortografis. Ini kalau di sini kita lihat adalah tampak depannya. Jadi tampak depan, tampak samping, tampak belakang misalnya, itu namanya gambar proyeksi dia. Nah, ini proyeksi aksonometri yang tadi dengan skala dia biasanya di sini. Masih kelihatan, bisa diukur ukurannya. Oke. Nah, di sini yang kita bahas sekarang adalah gambar proyeksi. Gambar proyeksi itu gambar yang dapat diimajinasikan dengan pandangan yang berhadap-hadapan. Itu yang kita sebut gambar proyeksi. Jadi seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Kalau kita berdiri di sini misalnya, lalu kita gambarkan sudut pandang kita. Jadi ini kan tampak sampingnya. Ini misalnya ini yang kita dorong ke bidang gambarnya. Nah, ini dia jadinya seperti ini. Seperti yang kalian buat sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan kalian acuannya cuma denahnya. Nah, ini misalnya denah sudah ada ini bayangan gambar perspektifnya lah. Ini yang kita buatkan proyeksinya ya ini. Misalnya kita berdiri di sini, tampak sampingnya seperti ini. Nah, misalnya kita berdiri di sini, tampak depannya tergambar seperti ini. Kira-kira seperti itu. Itu yang kita sebut gambar proyeksi. Jadi gambar proyeksi itu ada dua model nanti kita bahas. Ini proyeksi ortografis. Nah, itu adalah proyeksi bidang dengan arah penglihatan dianggap tegak lurus, bidang gambar maupun bidang permukaannya. 2 dimensi, terukur dan berskala. Contohnya gambar denah, potongan dan tampak. Gambar denah itu bisa kita sebut tampak atas juga, seperti ini. Coba kita lihat supaya lebih terbayang di gambar ini. Jadi ada bidang seperti ini, ada bangunan seperti ini. Jadi di sini adalah bagian atasnya, ini bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang, bagian depan, bagian bawah. Jadi proyeksinya seperti ini dia. Atas, berarti ini denahnya dia, tampak atas. Mungkin kalian bisa bayangkan. Jadi garis putus-putus ini dia. Lalu di sini ada garis putus-putus lagi. Ya. Lalu ini tampak depannya. Tampak depan ini tergambar. Jadi yang garis ini dia. Garis yang di atas ini. Sebenarnya ini harus
kalian kuat membayangkan istilahnya. Nah, kalau yang di kiri seperti ini dia. Jadi bentuknya ya seperti ini dia. Kanan sama, yang terlihat sebenarnya cuma di kanan kan ada garis ini dia. Ini dibuat di sini. Nah, ini garisnya. Lalu belakang dan bawah. Kira-kira seperti itu dia. Kalau gambar proyeksi. Nah, proyeksi itu ada dua jenis. Ada cara Eropa, ada cara Amerika. Proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Eropa, nah ini coba kita baca dulu. Proyeksi Eropa itu cara melihatnya dengan jalan bendanya diberi sinar secara tegak lurus sehingga bayangannya diterima oleh bidang gambar. Maksudnya itu seperti ini. Misalnya ini ada benda seperti ini. Kita diberi sinar dari atas. Jadi tampak atasnya itu atau denahnya itu ya tergambar. Sebenarnya beda dari proyeksi Eropa dan Amerika itu cuma di penyajian gambarnya saja, letak penyajian gambarnya. Jadi misalnya kita sinari atau kita center misalnya gitu dari atas, itu kan ada bayangannya. Jadi dibuatnya di bawah dia, tampak atasnya. Nah, ini di kolom ini. Lalu di sini ada tampak depannya. Misalnya tampak depan ya kita sinari dari arah sini, dia tampak depannya dibuat di sini. Lalu tampak samping kiri. Nah, tampak samping kiri di sini. Jadi sinarnya dari sini dia menyorot ke sini. Jadi kan misalnya di sini ada bidang itu terbentuk di sana bayangannya. Nah, itu dia langsung dibuat tampak samping kirinya. Tapi dia penyajiannya ada di kanan karena bias cahayanya kan ke kanan dia. Kurang lebih seperti itu dia. Makanya jadi acuannya adalah bayangannya dari mana sih arah cahaya itu di sana dia. Jadi di sini disajikan dia tampak samping kirinya. Oke, seperti ini lah kira-kira. Jadi tampak depan di sini, tampak atasnya di sini, tampak kirinya di sini. Oke, coba kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kita proyeksi Amerika, kalau Amerika itu cara melihatnya dari titik-titik benda ditarik ke mata kita secara tegak lurus hingga memotong gambar secara transparan. Maksudnya itu, misalnya kita berdiri di atas ya, kita memandangnya dari atas ya, dibuat di atas ya gitu loh. Lalu kalau misalnya tampak samping kiri, tadi kan disajikannya di sini dia, di sebelah kanannya. Kalau sekarang ya misalnya tampak samping kiri ya disajikannya di kiri juga karena kita berdirinya di sini. Kita anggap memandang ke arah bendanya ini, langsung dibuat samping kirinya ya di sini. Tampak samping kanannya misalnya kita berdiri di sini, dibuat di sini. Tampak belakang kita berdiri di sini, dibuatnya di sini. Jadi cuma berbeda di cara penyajiannya saja. Nah, ini dia kalau kita pakai proyeksi cara Amerika ya seperti ini nanti penyajiannya. Pada dasarnya ya sama. Cuma intinya bagaimana kita memandang secara tegak lurus suatu benda. Itu namanya proyeksi. Oke, di proyeksi mungkin cukup saya rasa karena kalian juga sudah belajar menggambar tampak potongan. Nah, itu udah sebenarnya kalian sudah belajar menggambar proyeksi. Yang di sini saya buatkan materi supaya kalian bisa lebih mengerti apa sih namanya itu gambar proyeksi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas gambar perspektif. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti di pembahasan selanjutnya.